kemudian fayukhadhu bin, ditahan ya, bin nawasi, itu juga panjang ya, nawasi wal, jangan bin nawasi wal, sinya tidak panjang, apa sinya harusnya panjang, jangan dibaca tidak panjang maksudnya ya, bin nawasi wal, gitu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan untuk beramal saleh, beraktivitas kebaikan, nikmat diberikan begitu banyak lahir maupun batin, lahir maupun batin. Mudah-mudahan seluruh nikmat ini bisa kita syukuri, bisa kita pergunakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Baik, kita ke ayat 41. Monggo dibuka surat Ar-Rahman ayat 41. Yu'raful mujrimuna. Sambung. Ya. Baik, saya mulai dari ta'alluq ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-41. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ya, hati-hati pada bisimahum, itu sinya panjang, manya panjang. Kemudian fayukhadhu bin, ditahan ya, bin nawasi, itu juga panjang ya, nawasi wal, jangan bin nawasi wal, sinya tidak panjang, apa sinya harusnya panjang, jangan dibaca tidak panjang maksudnya ya, bin nawasi wal, gitu gitu. Langsung sama. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ya, ada dua qalqalah di sini ya. Mujrimuna, yu'raful mujrimuna, kemudian di kata yang terakhir wal aqdam ya. Baik, saya lanjutkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu
jahannamul, nunnya ditahan ya, nunnya ditahan. Jahannamul lati yukadzibu, zal, hati-hati. Yukadzibu, ujung lidah ketemu ujung gigi yang atas. Yukadzibu, tidak dibaca yukadzibu, jangan dibaca yukazza, tidak, tapi la. Yukadzibu bihal mujrimun. Saya ulang. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cukupkan nih sampai ayat 49 dulu. Insyaallah nanti dilanjut di kesempatan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan untuk cara bacanya sampai ayat 49? Enggak ada. Sudah berapa ayat yang dihafal Pak surat Ar-Rahman? Satu. Masa sih juga sendirian. Orang nambah. Ya, atau jangan-jangan memang tidak pengen nambah ini, tidak pengen nambah hafalannya ya. Ya. Susah dihafalin atau belum mencoba, sudah susah. Ya, nanti dicoba sebisanya ya. Ya, saya hafal Pak, hafal 31 ayat. Bagi ayat ala'i rabbikum tukadziban, itu ada 31 ayat. Ya. Baik. Kita akan coba lanjutkan pembahasannya. Kemarin kita sampai di ayat ke-40 ya. Saya ulang sedikit karena ini ada kaitannya ya. Jadi setelah Allah SWT cerita tentang peristiwa datangnya hari kiamat ya, fa idza mushaqqatis samaa'u fakanat waradatan kadhihan ya, tatkala langit terbelah ya. Insyaqqatis sama fakanat wardatan kadhihan, bahkan menjadi seperti bunga mawar yang merah, kemudian berkilauan meleleh seperti minyak ya, luntur. Langit itu pun bisa seperti itu. Maka Allah menggambarkan kondisi manusia setelah mereka dibangkitkan dari alam kuburnya. Fa yawma idzin la yus'alu an dzambihi
insun wala jan, maka pada hari itu la yus'al, tidak ditanya an zambihi, tentang dosa-dosa mereka, insun manusia, wala jan, tidak pula jin. Maksudnya ini kemarin kita sedikit bahas, tidak bertentangan dengan ayat bahwa nanti setiap manusia akan ditanya. Kan di surah At-Takasur, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian mereka pasti nanti akan ditanya, kamu pasti nanti akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, 'anil na'im, atas semua nikmat. Nah, ayat ini kan la yus'alu an zambihi, tidak ditanya. Maksudnya adalah ketika mereka baru dibangkitkan dari alam kubur. Jadi di ayat berikutnya kita akan membahas ayat ke-41. Allah menyebutkan yu'raful mujrimuna, orang-orang yang mujrim ini yang senang melakukan perbuatan dosa, diketahui, yu'rafu, mereka diketahui bisimahum, jadi tanda-tanda yang ada di wajahnya. Jadi kalau bahasa kita itu nggak usah ditanya saja, orang sudah kelihatan ini orang pendosa, ini orang-orang yang baik. Ketika baru dibangkitkan dari alam kubur, makanya nanti ada ayat di surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada orang yang wajahnya putih, tabyaddu wujuh, tapi ada yang wa taswaddu wujuh, wajahnya hitam. Ya, bahkan di ayat lain digambarkan kondisi orang-orang pendosa itu atau orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, wajahnya hitam, matanya kebiru-biruan. Pokoknya kelihatan lah. Baru ngapunten kalau di dunia nggak kelihatan. Ya wong sing akeh dosane, kalau sing titik nggak kelihatan. Ya mungkin kalau di dunia cuma kelihatan yang banyak masalah sama yang enggak. Yang banyak masalah biasanya rada kurang cerah, kurang banyak senyum rengut kayak biasanya. Tapi kalau dosa atau tidaknya tidak kelihatan ketika di dunia. Tapi kalau nanti begitu dibangkitkan dari alam kubur sudah langsung terlihat. Ya, yu'raful mujrimun. Makanya Allah menegaskan di ayat sebelumnya, la yus'alu an dzambihi, enggak usah ditanya tentang dosanya saja sudah ketahuan kewongan dosanya. Tapi beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman nanti di hadis lain Nabi menyebutkan istilahnya dengan ghurrul muhajjalin. Jadi ini kan hadis Nabi. Hadis Nabi itu umat saat itu berkumpul banyak sekali. Ya, ada berapa miliar umat manusia. Terus di hadis itu disebutkan Nabi akan memanggil umatku sini untuk meminum dari air telaga Kautsar. Ini sudah pernah kita bahas di tafsir surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalau masih ingat itu dalam. Nah, maka sahabat bertanya, Rasulullah, segitu banyaknya umat manusia, ada miliaran, bagaimana engkau akan mengenali kami? Bagaimana bisa dikenali? Ini umatnya Rasulullah, ini umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Adam. Gimana? Ada segitu banyak umat manusia. Bagaimana engkau mengenali kami terus memanggil? Maka Nabi menyebutkan umatku itu tadinya ghurrul muhajjalin min asharil wudu, akan bercahaya wajahnya dikarenakan bekas wudunya. Nabi menggambarkan bagaimana kalau menurut kalian ada sekumpulan kuda yang warnanya ada hitam mungkin, ada coklat mungkin, tapi ada juga kuda yang belang-belang, yang ada putihnya, terus ada hitamnya, kira-kira begitu. Nah, yang bekas terkena wudu itu akan bercahaya. Bercahayanya di akhirat, ya mungkin di dunia tidak terlalu kelihatan, ya. Mungkin di dunia tidak terlalu kelihatan, tapi di akhirat menjadi bercahaya. Maka dari sini juga ada sunnah, ya, ada sunnah anjuran untuk meluaskan bagian tubuh yang dibasuh ketika wudu. Nah, misalnya basuh muka, memang wajibnya sampai batas tumbuhnya rambut sini, ya, sini sampai ke sini. Diluaskan tidak apa-apa.
sampai kena telinga misalnya ketika basuh tangan, memang wajibnya sampai siku, dipanjangkan sampai sini tidak apa-apa. Biar makin banyak yang bercahaya, kata para ulama begitu. Kaki wajibnya cuma sampai mata kaki, kita lebihkan ingin sampai betis tidak apa-apa. Rambut kata Imam Asy-Syafi'i 1 helai saja sudah sah, tapi bagusnya basahi semua agar makin banyak bagian wajah kita yang bercahaya. Tapi intinya begitu, orang-orang yang beriman akan terlihat dari wajah mereka. Di ayat lain simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Terlihat tanda bekas, ada tanda-tanda di wajah mereka min asaris sujud, dari bekas sujudnya. Jadi intinya sudah terlihat tuh jelas mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik, mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang ahli ibadah, mana ahli maksiat sejak dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ini sedikit membahas masalah kebangkitan dari alam kubur. Ya, ini nggak apa-apa melebar sedikit, melebar sedikit. Ini cerita, Pak. Cerita ada di zaman Bani Israel itu. Di Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, nantinya dengan bisa baca kisahnya di surat Al-Baqarah mulai ayat ke-67. Jadi di situ para ulama menyebutkan dalam tafsirnya, kisah ini tidak disebutkan secara jelas di Al-Quran itu, tapi jelasnya ada di penafsirannya. Singkatnya itu, ada seorang keponakan di kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu membunuh pamannya. Jadi keponakan ini tujuannya membunuh pamannya itu apa? Untuk dapat harta warisannya. Seketika itu setelah dibunuh pamannya dibuang ke desa sebelah. Ya, pintar dia untuk istilahnya orang itu alibi, ya, bahwa yang bunuh bukan sini tapi warga desa sebelah. Akhirnya ketika dibunuhnya di malam hari itu dibuang ke desa sebelah. Nah, begitu pagi hari di desa sebelah ketemu ada mayat, ada jenazah, ramailah orang desa sebelah. Ini siapa ini? Orang meninggal dunia. Ternyata setelah ditelusuri orang dari desa sini misalnya. Maka orang-orang desa sini begitu tahu ada warganya yang terbunuh di desa sebelah, menuntut kisos, menuntut hukuman mati bagi yang membunuh. Kan zaman dulu itu masih berlaku, Pak, hukum kisos itu. Siapa yang membunuh maka dia harus juga dihukum mati. Nah, warga sana nggak mau terima. Oh, nggak ada yang bunuh, nggak ada yang ngaku. Warga sini yang nggak juga. Padahal yang bunuh keponakannya sendiri. Akhirnya mereka saling menuduh. Kamu ini yang bunuh nggak? Hampir saja perang kalau bahasa kita ini. Hampir saja terjadi perang. Maka mereka datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ini perintah Allah, kamu cari sapi betina, kemudian disembelih. Nah, ini kalau cerita panjang lebar ini 1 jam nggak cukup karena banyak sekali hikmahnya di ayat ini. Saya cerita ringkasnya saja. Nah, kemudian singkat cerita ya, dengan berbagai banyak drama ya, padahal cuma disuruh nyari sapi betina. Kalau sapi betina itu nggak peduli umurnya muda, tua, warnanya coklat, putih, hitam, apa-apa, terus sapinya bagaimana keadaannya nggak peduli, tapi mereka banyak nanya. Akhirnya dipersulit lah singkatnya gitu nih, cari sapi yang umurnya tidak muda, tidak tua, warnanya kuning keemasan, orang yang melihatnya jadi seneng. Sapinya tidak pernah dipakai untuk ngairi sawah, untuk bajak sawah, pokoknya jadi singkat cerita dapatlah sapi itu. Kemudian sebagian daging sapi betina itu dipukulkan, ya, setelah disembelih dipukulkan kepada orang yang mati ini tadi. Ya, bagiannya ini macam-macam. Ada yang bilang bagian lidahnya, ada yang bilang bagian pahanya, tapi nggak terlalu penting lah. Intinya bagian dari sapi itu dipukulkan ke orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu hidup lagi. Dengan kuasa Allah tentunya ini hidup lagi. Setelah dia hidup lagi, kemudian dia cerita
bahwa yang membunuh saya sebenarnya adalah keponakan saya sendiri karena pengen menguasai harta saya. Setelah ngomong itu, mati lagi sudah. Selesai ya. Enak enggak hidup terus ya. Cuman ngomong itu terus dia mati lagi. Setelah mati ya, yang penting sudah ketahuan ya siapa yang bunuh. Akhirnya keponakannya kemudian dihukum mati. Nah, itu cerita pendeknya. Ini saya bahas tafsirin aja berhari-hari ini, bisa berjam-jam kalau dibahas. Ini ringkasnya. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya ada di akhir, di antaranya ya, di akhir ayat itu nanti di ayat ke-72-73. Wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa il qataltum, dan tatkala kalian membunuh nafsan seseorang. Ini ayat ini Pak, Allah menyebutkan wa il qataltum, ketika kalian membunuh. Padahal tadi yang bunuh hanya satu orang. Kenapa disebutkan kalian membunuh? Padahal yang bunuh cuma satu orang. Ya, harusnya kalau kata para ulama wa il qatalta nafsan, qatalta pakainya, ini pernah belajar bahasa Arab, pakainya kata gantinya tak, bukan tum. Kalau tum kan antum itu kalian banyak ya, tapi anta kamu satu orang. Karena apa? Kadang keburukan yang dilakukan oleh satu orang ini imbasnya yang merasakan efek buruknya banyak orang. Ya, yang melakukan keburukan satu orang, tapi yang merasakan jeleknya, buruknya banyak orang. Kayak tadi, hampir saja antar desa jadi perang, bunuh-bunuhan, gitu. Padahal melakukan satu orang ini, maka jadi pelajaran nih, jadi pelajaran ngapunten. Kadang kita sering temui itu di keluarga saja, skala kecil keluarga. Ada satu orang dalam keluarga itu yang melakukan kesalahan. Nah, misalnya yang korupsi bapaknya, istrinya nggak tahu menahu ikut ke bawah-bawah, bahkan anaknya yang nggak tahu menahu, bapaknya pun tukang nolong ya, koruptor ya, anaknya jadi ke bawah-bawah. Padahal yang melakukan kesalahan bapaknya, anaknya nggak tahu. Atau sebaliknya, yang melakukan kesalahan anaknya. Ya misalnya ngapunten, qadarullah anaknya bandel, kelahi, seneng gelut misalnya. Bapaknya orang ngerti, ibunya orang ngerti, bocah wis dididik sing apik ning omah. Ternyata oh pantesan anaknya kalah, anaknya itu biasa gelut. Dan bapaknya nggak tahu padahal yang melakukan kesalahan itu. Itu dalam skup keluarga. Kadang skupnya lebih besar. Ya, sekolahan nih. Ada sekolah ngapunten satu sekolah misalnya ada 1-2 anak muridnya yang kelahi, tawuran lah atau melakukan kejahatan apa. Sekolahnya nanti, karena pantesan ke sekolahnya. Padahal sekolahnya nggak pernah ngajarin yang buruk. Hanya karena perilaku 1-2 anaknya, nama baik sekolahnya jadi jelek. Ya sekolah ya pondok pesantren ada juga begitu ya, pondokan. Kalian ustad ngajinan nanti, mondoknya akan, ya wajar kayak pondokan. Padahal pondoknya nggak pernah ngajarin yang jelek yang buruk. Itu oknum ustad itu atau alumninya kira-kira begitu. Desa juga begitu ya, ada warganya yang begini. Desa kayak om desa kaya, ya wajar desa itu. Orang nggak tahu. Nah ini gambarannya bahwa satu keburukan yang dilakukan oleh satu orang, kadang pengaruhnya nggak cuma untuk dirinya, tapi oleh orang banyak. Maka hati-hati, yang dengan berpikir ulang kalau mau melakukan keburukan, efeknya bisa begitu. Ya bahkan ada yang kadang jamaah masjid orang ngerti, kan masjidnya nanti, wajar kan, jamaah masjid kita biasa kayak gitu. Padahal masjidnya nggak ngajarin jelek gitu. Nah ini gambaran tentang, kembali ke tadi, wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kemudian kalian saling menuduh tentang hal itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Kharaja itu artinya keluar, ya, mengeluarkan, menampakkan. Jadi segala sesuatu yang dalam kasus ini awalnya mau ditutup-tutup itu siapa yang bunuh orang ini. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, niscaya terbukalah apa yang selama ini ditutup-tutupi. Nah, itu sangat mudah bagi Allah. Maka ngapunten nggih Bapak Ibu jamaah sekalian, misalnya kita menyembunyikan sesuatu keburukan, kejelekan, apapun itu, suatu saat boleh jadi Allah akan membukanya. Istilah pepatah itu,
sebaik-baik orang menyimpan bangkai, lama-lama akan tercium baunya juga. Singapunten, bapak-bapak misalnya melakukan kesalahan sama istrinya sama anaknya, disembunyikan, ditutup-tutupi. Ada laki-laki jebule wis buka cabang, Pak. Cabangnya ada di tempat lain. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Tapi lama-lama ketahuan juga, ribut juga. Ini kejelekan, keburukan. Misal ini anak dia melakukan kesalahan apa? Ya, kan ada anak, ngapunten ya, anak sekolah. Misalnya ngapunten. Anak sekolah dari rumah berangkat pakai seragam, rapi, baik. Tahu-tahu nggak sampai sekolahan, sampai tengah jalan main kemana, sampai tengah jalan gitu ya. Nah, karena ada beberapa teman dulu begitu. Tetap akhirnya ketahuan juga, tetap nutupi kesalahan istri, nutupi kesalahan apa. Lama-lama ketahuan. Nah ini maka wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah ini Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Maka siapapun orang, apalagi zaman sekarang ya, istilahnya orang itu ada jejak digital. Oh, jejak digital. Oh, saya nggak ngomong begitu, mana ada? Oh, dibuka videonya. Oke, jenengan biar ngomongnya kayak gini. Saya jenuhan nih misalnya. Itu sangat mudah bagi Allah untuk menampakkan. Entah di dunia, apalagi pasti nanti di akhirat. Nah, terus di ayat berikutnya ini nanti mau kita bahas ya. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka pukulkanlah sebagian dari daging itu kepada jenazah itu. Ternyata kemudian tidak hidup kembali ya. Kadzalika yurihimullahu ayatihi, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan kepada Bani Israel. Apa itu? Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Menurut logikanya manusia, ini kalau pakai logika manusia, nggak mungkin orang yang sudah mati hanya dengan dipukulkan daging kepadanya, daging sapi bisa hidup lagi, nggak mungkin. Tapi kalau pakai kekuasaannya Allah, logika manusia itu ya nggak ada artinya. Sama ngapunten ini dengan peristiwa yang kemarin kita peringati Isra Mi'raj. Di Al-Quran Allah membahas Isra ini, perjalanan Rasulullah ini. Di surat Al-Isra ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Rasulullah sendiri yang punya keinginan untuk jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan. Tapi Allah yang punya kuasa. Allah yang asra, memperjalankan. Ya karena kalau sudah bicara kekuasaan Allah, kuasa Allah, nggak ada yang mustahil. Ya, ini para ulama menyebutkan zaman itu, Pak. Ini kita bicara zaman itu ya. Zaman itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh biasanya sebulan, bahkan bisa 40 hari, tergantung kecepatan. Ya, itu kan jauh tuh dari Mekah ke Palestina. Ya, zaman itu nggak ada seperti sekarang ada bis, ada pesawat dan macam-macam ya. Nggak mungkin. Tapi kalau sudah bicara kuasa Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, maka saya sering menyampaikan begini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kadang dalam kehidupan ini, dalam kehidupannya, kita itu menghadapi kondisi, menghadapi keadaan di mana rasa-rasanya kita itu dihadapkan pada suatu masalah yang jalan keluarnya susah banget, sulit banget. Ya Allah, orang mungkin ya aku kayak kamera kayak aduh ya Allah. Gitu, logika manusianya susah. Masalah kita kayaknya nggak mungkin selesai. Ya Allah, aku meriang yang parah namun ya Allah, kayak orang bakalan mati, gak bakalan sembuh. Misalnya, ya Allah ini masalah ekonomi berat banget ya Allah, utang kayak ada, kayak yang orang bakal lunas. Manusiawinya begitu. Ya Allah, aku dulu anak bandelnya luar biasa, kayak orang bakal berubah. Manusiawinya begitu. Terus masalah apapun. Ya Allah, saya punya pasangan, istri, anak, istri suami luar biasa ya Allah, susah sekali ini kayaknya nggak bakalan bisa berubah kayaknya. Manusiawi kita begitu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak yang
berbeda, sangat mungkin terjadi. Maka tidak ada salahnya kita pertama tawakal, ya, pasrah kepada Allah kalau punya masalah apapun, masalah berat, itu tadi, masalah apapun pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa. Doakan, berdoa, meminta kepada Allah. Kalau perlu doanya tidak hanya sekedar meminta, tetapi juga ditambah dengan salat hajat. Namanya salat hajat. Ya, Nabi menyebutkan tidak ada seorang hamba yang dia berwudu dengan wudu yang terbaik, kemudian melakukan salat 2 rakaat, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaan hajatnya itu. Jadi jangan menyerah menghadapi kehidupan yang kayaknya kita banyak masalah, banyak persoalan gitu, karena tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ya, menghidupkan orang yang sudah mati sangat mudah bagi Allah, apalagi menyelesaikan masalah kita. Nah, gitu. Nah, kembali kepada ini. Jadi hari kebangkitan itu bahkan kepada Bani Israel itu Allah sudah tampakkan, Allah sudah tunjukkan. Tapi nyatanya nanti ayat berikutnya, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian kami keraskan hatinya orang-orang Bani Israel itu setelah peristiwa itu, ya, fahiya kal hijarah, seperti batu, mengeras seperti batu, aw ashaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Yang saking kufurnya, ditampakkan kekuasaan Allah di depan mata kepala mereka sendiri, kalau bahasa kita itu, tapi tetap nggak mau beriman, nggak mau meyakini itu kuasa Allah. Nah, ini nanti kemarin berapa pekan lalu di pengajian ibu-ibu itu saya bahas surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Di depan mereka ada dinding, di belakangnya ada dinding, dia tidak bisa melihat kuasa Allah, tidak bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya, orang-orang sebelum dia. Oh, kayak orang nurut karo Gusti Allah gitu akibatnya, nggak peduli dia. Nah, ini makanya jangan demikian. Ya, jadi kita meyakini pasti ada yang namanya hari kebangkitan. Kita yakini betul ini. Jangan merasa mati ya wis rampung urusan. Masalah apa bunuh diri itu rampung masalah. Enggak. Ya, makanya kadang ngempeten ada istilah kuburan itu sebagai tempat peristirahatan terakhir. Jangan dikira itu istirahat yang terakhir. Jangan dikira. Belum yang terakhir, belum. Ya, istirahat terakhir itu nanti insya Allah di surga itu baru istirahat. Alam kubur belum menjadi tempat istirahat. Justru itu adalah saat dimulainya perjalanan yang begitu panjang. Dunia sebentar, 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, dunia sebentar. Tapi alam kubur kita nggak ngerti. Mungkin kita 1000 tahun di alam kubur baru kiamat datang, nggak ngerti. Mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun. Setelah itu dibangkitkan, masa yang begitu panjang, begitu lama. Maka jangan dikira kubur itu istirahat yang terakhir. Justru itu awal dimulainya kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan akhirat yang begitu lama, begitu panjang. Maka dipersiapkan, ya, masanya kita sekarang mempersiapkan. Nah, yu'raful mujrimuna bisimahum, dengan wajahnya sudah diketahui. Fayukhadhu, kemudian diambil bin nawasi, dengan ubun-ubunnya, wal aqdam, dan kakinya. Jadi ada yang menyebutkan orang-orang yang berdosa itu diambil kepala dan kaki, maksudnya gimana? Ada yang menyebutkan ditepuk badannya, ya, kaki dengan kepala disatukan, kemudian dilemparkan oleh malaikat ke neraka. Naudzubillah. Ada yang menyebutkan dipegang kepala dan kakinya, kayak orang mau ayun itu, ya, yukhadhu bin nawasi, nawasi itu ubun-ubun, wal aqdam kaki. Berarti kepala kakinya dipegang kemudian dilemparkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan kadang ada orang dulu di dunia begitu membanggakan ini kepalanya, pikirannya, seakan-akan pintar, cerdas, seakan-akan. Makanya, ya, ngapunten, mohon maaf,
di zaman Rasulullah itu yang menentang Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, awal-awal itu Abu Sufyan dan yang lain-lain. Bukan orang-orang bodoh, Pak. Bukan orang-orang bodoh, bukan. Mereka orang-orang pintar, orang-orang yang terpandang dari kaumnya. Kalau bahasa kita ya cendekiawannya lah. Orang-orang pintarnya. Ya, di zaman Nabi Musa juga ada orang-orang pintarnya yang menentang Nabi Musa. Dan begitu seterusnya di setiap masa. Bukan orang-orang bodoh. Ya, tapi ya nanti ada bahasa lainnya gengsinya, ya, gengsi. Masa ya saya ngikutin Nabi kayak gitu, kesombongan dan seterusnya. Ya makanya ngapunten, mohon maaf, di masa sekarang juga banyak orang-orang yang katanya pinter tapi menentang ajaran Islam, tidak setuju, tidak sepakat dengan syariat Islam. Bahkan ada yang malah naudzubillah pengen merendahkan, menjatuhkan syariat Islam. Ya ini mungkin jenengan pernah lihat video, ada orang yang katanya profesor, doktor, semacam-macam gelarnya, tapi sampai bilang Quran belum sempurna, Quran ada beberapa bagian yang hilang, ini sedang dicari, mau dikumpulkan. Semua ulama sudah sepakat dari zaman dulu, Qurannya ini udah nggak ada lagi yang perlu dicari, mau nyari yang apa lagi? Oh yang sudah ada ini aja belum tentu dilaksanakan semua. Kadang nggak mau dilaksanakan semua, mesti nyari-nyari bagian yang hilang buat apa? Dan memang nggak ada, memang nggak bakal ketemu ya. Nah ini gambaran tentang itu, bahwa yang dulu dimuliakan disatukan dengan kaki yang tidak dimuliakan, tempat untuk jalan, gitu-gitu. Nah ini orang-orang kafir. Kemudian, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia. Jadi apa nikmatnya kalau bahas neraka? Oh, bahas neraka ini nikmatnya berarti adalah kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan, kalau kalian jadi orang yang mujrim, yang senang berdosa, gitu, maka nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka hati-hati, ini nikmat peringatan berarti. Peringatan itu kan juga nikmat, Pak. Ngapunten jenengan, kita semua termasuk saya diingatkan, itu nikmat. Justru kalau tidak diingatkan itu bahaya, dibiarkan gitu saja itu bahaya. Maka kalau diingatkan itu nikmat. Anak kita, nak jangan mainan pisau, hati-hati, jangan mainan gunting, nanti kamu bisa kena. Itu nikmat bagi dia, diingatkan. Karena kalau nggak diingatkan bisa kena celaka, dia itu bahaya, kan gitu. Nah, baik lanjutannya. Ya, hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam. Allati yukadzibu bihal mujrimun, yang dulu orang-orang mujrim itu mendustakannya. Ya dulu nggak percaya apa. Urip kami kira akhirat, yang penting tadi dunia penak, yang penting Pak saya dinikmati sing bla bla bebas. Yukadzibu bihal mujrimun, mereka mendustakan adanya neraka, nggak percaya. Ya, sampai-sampai kadang nauzubillah ya, beberapa waktu lalu di media itu viral. Aku mlebu neraka ya ora apa-apa. Sing penting bisa ningkam bareng artis-artis gitu. Emangnya enak di neraka. Ini misalnya ngapunten ning neraka bareng artis, aduran bisa nonton konser kok artis ini. Ya enggak bisa, sama-sama dihukum, sama-sama merasakan kengerian azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa hebat kita enggak apa-apa masuk neraka gitu ya. Maka Allah menggambarkan hadhihi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha, yatufuna, mereka berkeliling, tawaf ya, tawaf itu artinya keliling ya. Yatufuna, mereka berkeliling, bainaha, di antara bainaha wa baina hamimin, maksudnya di neraka itu di antara hamim. Hamim itu air yang mendidih, itu yang panasnya selalu naik. Jadi sudah airnya mendidih, airnya panas, setiap waktu dinaikkan derajat kepanasannya kalau bahasa kita. Jadi neraka itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kebalikan dari surga. Semakin hari siksanya itu tambah parah, tambah naik siksanya.
Sama dengan di surga, kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba setiap hari semakin meningkat, semakin dirasakan enak. Makanya mereka tidak merasa bosan di surga. Begitu pula di neraka, setiap hari mereka merasakan kesakitan, merasakan siksa yang terus-menerus ditambah oleh Allah SWT, hingga mereka nggak merasa betah. Ngapunten Pak, ngapunten. Ini ngapunten ya. Ini Pak, memang kalau pakai logika manusia, gini, orang itu kalau merasakan penderitaan yang sama, merasakan penderitaan yang sama, awalnya mungkin terasa nggak enak, tapi boleh jadi lama kelamaan dia menjadi terbiasa. Ya, contoh, ini kalau logika, contoh, jenengan berjemur di matahari sejam. Hari pertama, wah, orang tahan kok, orang enak, luar biasa. Hari pertama. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai sebulan. Apa maning sejam, rong jam, kayak aku kuat. Karena lama-lama Pak, dia menyesuaikan diri. Ada orang awalnya, maaf mungkin orang kaya, biasa makan ini. Terus tiba-tiba dia jatuh miskin, makmum nganggo tahu tempe. Hari pertama, mampu tahu tempe. Hari kedua, ketiga, keempat, sebulan, 2 bulan, lama-lama wis ora apa-apa, biasa, wis nggak biasa. Lama-lama terbiasa dia dengan tidak nyaman itu. Lama kelamaan, hal yang tidak nyaman itu ketika terus-menerus dia rasakan, bisa jadi menjadi terbiasa. Kalau yang dirasakan sama, makanya penghuni neraka siksanya tidak sama. Karena kalau sama, suwe-suwe biasa, ayo paling oke gitu. Tapi enggak, tiap hari ditambah siksanya, sehingga tidak merasakan kenyamanan sedikit pun. Nggak merasa nyaman sedikit pun. Ya? Makanya ini tadi hamimin an, air panasnya, mendidihnya, ya, ini gambaran airnya. Ya, belum nanti bara apinya dan seterusnya gitu. Ini gambaran Allah tentang orang-orang yang di neraka. Sudah demikian kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saat ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.